Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Today, we will going to new material in the lesson 3. Okay. In this time, before we going to our new material, let's pray to Allah who has given us mercy and bless until we can come together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. My dear students, I hope you all in there be fine today. And by the way, do you have pray subuh, pray duha, I think? If you do that, good idea. You are is the best students. All right. In the lesson 3, we're gonna to learn about the verb 1. Yeah, verb 1. All right. May I say in Indonesia? All right. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai tenses. Tenses itu adalah sebuah pola dalam bahasa Inggris. Dalam berbicara bahasa Inggris, kita harus menggunakan sebuah pola yang dinamakan tenses. Oke, bukan tongsis ya, tenses. Nah, di sini terdapat beberapa pola atau rumus yang harus kalian ingat ya. Di antaranya misalnya harus ada subjek. Apa itu subjek? Subjek itu sesuatu atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah I, you, we, they, he, she, it, he, she, they, we, you, I. Gitu. Oke, atau I, you, they, we, he, she, it. Itu disebut dengan subjek. Atau tidak mesti dari manusia aja, tidak mesti dari kata ganti orang saja. Bisa dengan binatang, bisa dengan tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Oke. Kemudian pola atau rumus yang berikutnya adalah verb 1. Verb itu artinya kata kerja. Jadi kata kerja yang digunakan pada rumus kali ini adalah kata kerja ke-1. Nah, kata kerja itu ada banyak. Ya, ada kata kerja ing yang menggunakan ing. Dulu kita pernah belajar ya di kelas 3 tentang ing, seperti eating, okay, reading, swimming, okay, running, walking. Nah, itu kata kerja ing. Atau ada juga kata kerja verb 2, kata kerja yang menggunakan pola verb 2, biasanya yang beraturannya ditambahkan ed. Play jadi played gitu ya. Oke, nah yang hari ini akan kita pelajari adalah verb 1 ya. Verb 1 itu kata kerja yang tidak pakai ing, tidak pakai ed. Contoh kalau eat ya wis, eat. If you want say drink ya, drink cukup. Gitu ya. If you want say swim ya swim, nggak swimming. Gitu ya. Paham ya? Oke. Tadi polanya sudah ingat ya, subjek, kemudian verb 1, kemudian objek. Objek itu sesuatu hal yang dikenai sebuah pekerjaan. Contoh, misalnya Rajan makan daging ayam. Rajannya jadi subjek, makannya jadi verb atau kata kerja 1, kemudian daging ayamnya kata objek. Itu ya. Berikutnya misalnya Caca minum susu. Caca jadi subjek, minum jadi kata kerja, susu jadi objek. Luna renang di kolam renang. Lunanya subjek, renangnya verb 1, di kolam renang adalah objek. Bisa seperti itu. Oke, kalau sudah paham, ya nanti rumusnya akan Mister tulis di sebelah sini ya. Jadi nanti diingat. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian, ya. Itu di halaman 29. Oke. Nah, di sana sudah terdapat pola rumus yang sudah
tulis oleh buku yang ada di kalian. Oke, di present tense yang sekarang kita pelajari itu berkaitan dengan verb 1. Jadi judulnya adalah present tense. Oke. Nah, kemudian harus ada diingat dalam pola itu adalah verb 1. Nah, verb 1 di sini terbagi dua. Ada verb 1 yang harus ditambah S di akhirnya, ada yang tidak perlu ditambahkan S. Maksudnya apa, Pak? Bagus. Jadi begini, ada kata kerja harus ditambahkan S. Contohnya kalau misalnya eat, ada harus ditambahin S. Jadi eats. Drink, tambahin S, drinks. Read, tambahin S, reads. Oke. See, tambahin S, sees. Kemudian walk, tambahin S, walk. Seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan. Untuk subjek Ayu Dewi, lihat sini. Ayu Dewi, ya. Untuk subjek Ayu Dewi tidak mesti ditambahkan S. Jadi kalau misalnya I drink, you drink, we drink, they drink. Tidak mesti ditambahkan S kata kerjanya. Tetapi untuk subjek he, she, it, dan nama orang, oke, itu harus ditambahkan S. Contoh, she cooks, he plays, Mr. Don teaches, Mr. Don reads. Nah, untuk subjek he, she, it, dan nama orang itu harus ditambahkan S. Seperti itu. Setelah itu objek. Oke. Nah, untuk contohnya, untuk bentuk positifnya yang tidak ditambahkan S. Contoh, you drink milk every day. You drink milk every day. You-nya subjek, drink-nya verb 1, milk-nya objek, everyday-nya keterangan waktu. Oke, berikutnya untuk yang menggunakan S, misalnya Nadira read a novel. Nadira reads a novel. Nadiranya subjek, reads-nya verb 1, novelnya objek. Berikutnya, Jia cook spaghetti. Jia cooks spaghetti. Pakai S ya, karena nama orang. Jia cooks spaghetti. Jia-nya subjek, cooks-nya verb ke-1, spaghetti-nya objek. Spaghetti-nya objek. Seperti itu. Kemudian misalnya, Razka drives a car. Razka drives car. Razka subjek, drives verb 1, car-nya objek. Seperti itu. Nah, itu bentuk positif. Nah, bagaimana untuk bentuk negatifnya? Nah, bentuk negatifnya terbagi dua. Ini harus diingat. Untuk subjek Ayu Dewi, negatifnya pakai kata don't. Ya, bukan Mr. Don, tapi don't. Oke, nanti ditulis sebelah sini. Ayu Dewi, don't. I don't, you don't. Oke, we don't, they don't. Artinya tidak. Saya tidak, kamu tidak, kami tidak, mereka tidak. Pakai don't ya. Oke, sedangkan untuk he, she, dan nama orang pakai doesn't. Tulisannya nanti bisa dilihat. Doesn't. He doesn't. She doesn't. Kemudian misalnya Marisa doesn't. Oke, seperti itu. Itu pakai doesn't. Oke, setelah itu baru pakai verb 1. Nah, kalau sudah ada don't dan doesn't, maka verb 1-nya S-nya dihilangkan walaupun di depannya atau subjeknya ada nama orang. Contoh, misalnya Jia doesn't read comic. Jia doesn't read comic. Jia-nya subjek, doesn't-nya negatif, read-nya, nah nggak usah pakai S karena sudah ada doesn't. Kalau bentuk negatif jangan pakai S. Jadi Jia doesn't read comic. Oke, contoh berikutnya misalnya
Contoh berikutnya misalnya Pak Ujan. Pak Ujan doesn't write letter. Pak Ujan, Fauzan doesn't write letter. Seperti itu. Pak Ujan subjek, doesn't negatif, write-nya menulis, letternya surat objek. Seperti itu. Do you understand? Good. Thank you if you understand. And next, itu bentuk negatif. Oke. Ingat bentuk negatif, Ayu Dewi pakai don't, he, she, dan nama orang pakai doesn't. Oke. Sampai di situ sudah paham? Nah, kalau sudah paham lanjut ya ke materi berikutnya yang berkaitan dengan present tense, yaitu bentuk tanyanya atau interrogatif. Bentuk interrogatif di sini diawali dengan kata do dan kata does, ya. Oke. Jadi do dan does-nya di depan. Do you read comic? Misalnya, do you eat banana? Atau does she play game? Does he write letter? Nah, itu semuanya pakai do atau does. Nah, rumusnya adalah untuk Ayu Dewi pakai do. Do I, do you, do we, do they. Sedangkan untuk he, she, it, dan nama orang pakai does. Does he, does she, does Mr. Don, does Luna, does Caca, itu pakai does. Contoh. Do you play football? Nah, do you play football? Nah, sama. Kalau ada do dan does, maka verbnya harus kembali ke verb 1 tanpa s. Walaupun di depannya he, she. Misalnya, does she cook? Nah, cukup cook, nggak usah pakai cooks. S-nya dihilangkan. Does she cooks fried rice? Nah, cukup gitu. Bagaimana Pak menjawabnya apabila ada pertanyaan diawali dengan kata do atau does? Cukup dengan kata yes dan no. Misalnya, do you play Free Fire? Nah, do you play Free Fire? Kalau iya, yes, I do. Kalau enggak, no, I don't. Kan I pasangannya don't tadi ya. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang diawali dengan kata does atau does? Does he play football? Does he play football? Nah, jawabannya yes. Berhubung tadi yang ditanya he, kan does he, dia laki-laki ya, maka jawabannya harus ada he lagi. Yes, he does. Yes, he does. Kalau untuk negatifnya no, he doesn't. Karena di depannya no, maka di belakangnya harus ada not juga. No, he does not. Does not, disingkat doesn't. I think enough for this material. I hope you understand with my tips today. Oke, jadi kalau belum paham nanti boleh dibaca dulu di halaman 29. Kalau enggak boleh WA ke Mister ya, kalau belum paham juga. Oke, di poin sekian. Nanti jangan lupa di akhir video ini ada latihannya dan biasa. Seperti biasa dikerjakan, kemudian dipoto kirim ke nomor Mr. Don. Thank you for your attention. Thank you join in English class today. And goodbye and see you next week.